Halo, Assalamualaikum teman-teman dari Vlog. Apa kabar? Gue doain pasti pada sehat sekeluarga ya yang lagi pada nonton nih. Oke, jadi hari ini kita akan membahas kembali sebuah Toyota Land Cruiser 300. Hari ini, tepatnya di bulan ini, yaitu Desember 2022, ini boleh dibilang hampir setahun adanya LC 300 ini di Indonesia. Semenjak pertama kali waktu diluncurkan, Januari 2022. Udah hampir setahun, tapi ternyata di Indonesia populasinya masih tergolong sedikit nih teman-teman. Itu karena antara permintaan dari masyarakat yang minat dengan mobil ini dengan produksi yang bisa disanggupi oleh Toyota ternyata tidak sebanding. Yang ada akhirnya teman-teman yang pada mau beli ini harus inden bahkan hingga bertahun-tahun. Tapi nggak cuma di Indonesia aja teman-teman, di luar negeri termasuk di Jepang sendiri itu mobil ini juga jadi rebutan dan kalau kita ngomongin jumlahnya itu tidak banyak teman-teman. Jadi minimal kalau misalnya kayak di Indonesia sini banyak orang yang mencari alternatif dengan coba pesan di IU atau di importir umum. Ya tapi kembali lagi IU pun juga nggak gampang buat dapat unit LC 300. Nah untuk mobil yang ada di sebelah gua ini adalah Land Cruiser 300 tapi yang varian bensin. Jadi seperti teman-teman ketahuin kalau yang dari ATPM itu hanya ada varian yang diesel, tapi kalau untuk yang ini ada varian yang bensin karena ini berasal dari Jepang. Dan itu yang akan kita bahas. Sebuah LC 300 dengan kode VJA 300 dan inilah yang pertama ada di Indonesia. Jadi teman-teman, kalau di Jepangnya sendiri, itu variannya tersedia dalam pilihan mesin bensin dan juga diesel. Kalau buat diesel, pilihannya itu lebih simpel. Pertama, ada yang VX, atau satu lagi yang GR Sport. Sementara kalau varian yang bensin, itu dia lumayan lengkap rentangnya. Dari yang mulai paling basic, itu ada GX, terus di atasnya ada AX, terus ada VX, terus ada ZX, dan yang paling tinggi juga sama, yaitu GR Sport. Sementara kalau kita ngomongin perbedaannya teman-teman, antara varian GR Sport ini yang dari Jepang dengan yang ada di Indonesia atau yang dari ATPM, itu sebenarnya nggak banyak ya perbedaannya. Boleh dibilang sebenarnya hampir sama. Kalaupun ada perbedaan, itu adanya di bagian interior. Nah, tapi kalau kita ngomong varian yang VX ya, yang ada di Indonesia, itu sebenarnya kalau di luar negeri, ambil contoh misalnya di Jepang, itu sebenarnya variannya justru samanya dengan yang ZX. Jadi kalau ZX itu boleh dibilang sebenarnya adalah varian yang paling mewahnya, yang paling luxury-nya, persis di bawah GR Sport, itu yang akhirnya menjadi VXR kalau di Indonesia. Jadi salah satu pembedanya kalau VXR yang di Indonesia ya, kenapa dibilang sama dengan ZX kalau di luar, dia udah menggunakan body kit tambahan lagi, terus menggunakan velg yang lebih besar yaitu ring 20 dan beberapa bagian lain yang sifatnya emang menunjukkan fitur untuk varian yang mewahnya. Nah, walaupun GR Sport ini sebenarnya paling tinggi, tapi GR Sport itu memang ke arah lebih sporty ya. Arahnya tuh emang untuk performa, terutama untuk performa off-road. Jadi kalau kita ngomong yang paling mewahnya justru ada di varian yang ZX kalau di Jepang. Sementara teman-teman, kalau ngomongin harganya, di Jepang itu dari mulai yang paling murahnya itu ada di harga 500 jutaan. Sampai yang paling mahalnya di sekitaran 900 jutaan. Ya, tapi karena di Jepang sendiri sekarang kesusahan buat nyari unit LC 300, harganya pun sama kayak di Indonesia, jadi naiknya lumayan signifikan, yang ngebikin akhirnya kalau kata orang Indonesia bilang ya, harganya tergoreng banget. Ya, kayak misalnya ambil contoh GR Sport ini, karena ini merupakan varian yang tertinggi, kalau di Jepang harganya itu hampir ke 8 juta yen teman-teman. Ya, jadi kurang lebih kalau di Indonesiain ya, dirupiahin, harganya kurang lebih di sekitaran masuk ke 900 juta. Sekarang kalau kita ngomongin untuk desain ya teman-teman, mungkin kayaknya semuanya udah pada tahu dan punya opini masing-masing tentang gimana desain dari LC 300. Tapi yang pengen gue sampein lebih ke dimensinya. Terutama perbandingan dimensi antara yang LC 300 dengan LC 200.
Nah, jadi banyak juga teman-teman yang pada bilang kalau LC200 itu terlihat lebih besar, lebih gemuk gitu dibandingkan LC300. Sepertinya gue juga setuju teman-teman, karena kalau kita ngelihat secara garis bodinya atau desain bodi secara keseluruhannya, si LC300 itu emang lebih tegak ya. Beda sama LC200 yang terlihat lebih kembung. Jadi terasa lebih buff gitu, terasa lebih semok ketimbang LC300 yang rasanya ya, setelah melakukan diet dari LC200, jadilah LC300 ini. Dia emang lebih ramping dan terlihat lebih tegak. Padahal kalau kita ngomongin dimensinya teman-teman, untuk lebar dan juga tingginya itu sama persis. Untuk panjangnya itu ternyata hanya beda 2 cm. Jadi boleh kita bilang untuk lebar, untuk tinggi, untuk panjang itu sama antara LC200 sama LC300. Lanjut teman-teman, kita akan ngebahas untuk suspensi. Mungkin teman-teman yang udah sempat nonton review lengkap gua tentang LC300 udah tahu kalau sistem suspensinya sebenarnya masih sama dengan generasi sebelumnya. Depannya pakai double wishbone, belakangnya pakai multi-link. Lebih tepatnya dia menggunakan 4 buah link dan 1 buah penhard. Jadi ada 5 link. Kalau ngomongin untuk yang di Jepang, LC-nya dengan yang ada di Indonesia, itu sebenarnya nggak ada perbedaannya teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin misalnya shock breaker-nya, dia sama-sama menggunakan teknologi yang bernama AVS atau Adaptive Variable Suspension. Jadi dia tingkat kekerasan dari shock-nya itu bisa diatur secara elektronik dan diaturnya secara otomatis. Sementara untuk sistem stabilizer atau sway bar-nya itu namanya IKDSS atau Electronic Kinetic Dynamic Suspension System. Jadi sistem IKDSS itu memungkinkan untuk stabilizer mengatur di keempat buah roda secara independen, di mana pengaturannya itu secara hidrolik yang dikombinasikan dengan elektrik. Jadi dia bisa nyesuaiin, kalau pas kecepatan tinggi di aspal dia bisa otomatis lebih keras, kalau lagi off-road gini dia bisa otomatis lebih soft supaya travelnya bisa lebih panjang lagi. Berikutnya teman-teman, kita akan ngebahas untuk mesin. Dan kayak gue bilang tadi, salah satu yang spesial dari LC300 ini adalah mesinnya yang menggunakan mesin bensin. Jadi mesin bensin ini sama kayak dieselnya, dia mesinnya itu konfigurasinya V6, tapi cc-nya lebih besar, yaitu hampir 3.500. Mesin ini merupakan mesin direct injection dengan twin turbo, teman-teman. Kalau kita ngomongin kodenya, yaitu V35A FTS. Tenaga kurang lebih bisa sekitaran 409 HP dan torsinya 650 Nm. Nah, kalau ngomongin mesin yang ini teman-teman, sebenarnya walaupun hitungannya ini adalah mesin yang baru, kurang lebih udah sekitaran 5 tahun ada, tapi mesin ini ternyata udah proven untuk dipakai di balap sekelas Rally Dakar. Bahkan di Dakar pun untuk tahun lalu, juara pertamanya Nasser Al-Attiyah itu menang menggunakan Hilux bermesin ini. Wah, jadi kalau kita ngomongin secara performa dan juga endurance-nya ya, itu emang ternyata udah terbukti teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin masalah tenaganya teman-teman, kurang lebih sebenarnya untuk HP-nya itu di sekitaran 5.200 RPM, itu udah ketemu tenaga maksimalnya. Sementara untuk torsinya ketemu maksimalnya sejak di RPM 2000. Jadi mesin ini teman-teman sebenarnya itu untuk menggantikan mesin V8-nya Toyota yang bensin, yaitu untuk yang UR series. Jadi kalau kita tahu kayak misalnya di LX570 itu dia menggunakan mesin 3 UR, itu adalah terakhir kalinya Toyota membuat mesin besar bensin yang konfigurasinya V8. Karena semenjak generasi di LC300 ini atau di LX600 itu dia udah menggunakan mesin V6 dengan cc-nya yang juga lebih kecil dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, kalau misalnya mesin yang ada di LC300 ini, sebenarnya ini mesinnya sama dengan yang ada di LX600. Itu dia. Jadi kita bisa mendapatkan robust ya, atau ketangguhan dan maintenance yang mudah ala Toyota, tapi kita mendapatkan kenyamanan yang bisa kita dapetin di LX600. Nah, selain itu teman-teman, kalau gua ngomongin untuk karakternya, jadi walaupun dia mesin ini menggunakan turbo, tepatnya twin turbo, tapi yang gua rasain untuk turbo lag-nya itu sangat minim. Mesinnya sangat responsif, karakternya lebih terasa di RPM bawah ke tengah ketimbang di RPM atasnya. Dan salah satu yang menjadi keunggulan di mesin ini, dia itu kalau kita ngomongin untuk cooling sistemnya,
itu sangat efisien atau boleh dibilang sangat baik sekali. Dan satu hal yang gue senang untuk intercoolernya, dia menggunakan sistem water to air intercooler, di mana dia posisinya itu ditaruhnya di pinggir kiri dan di pinggir kanan, teman-teman. Posisi yang unik untuk intercooler, tapi overall kita mendapatkan mesin yang bertenaga, tapi efisiensinya sangat baik. Oke, bismillah. Ya, berikutnya kita akan ngebahas untuk interior, teman-teman. Dan untuk interior, ini sebenarnya dengan varian yang ATPM, kurang lebih nggak ada bedanya. Jadi kayak misalnya untuk desainnya, terus untuk fiturnya, dan juga untuk warna yang ada di dalam sini. Jadi kalau untuk varian yang GR Sport, ini sama-sama pakai warna kombinasi hitam dan juga dark red mica. Yang mana menurut gue itu represent warna dari GR ya, teman-teman. Terus kalau ngomongin untuk fitur, sebenarnya nggak benar-benar sama. Jadi ada beberapa fitur yang berbeda. Pertama adalah dia dilengkapi dengan heater untuk setir. Jadi kita tinggal pencet di bagian sini, otomatis setir akan menjadi hangat. Dan ini mungkin cocok banget kalau di luar negeri ya, terutama saat musim winter gitu yang emang dingin banget. Walaupun kalau di Indonesia yang gue rasain kayak misalnya lagi nyetir dalam kondisi malam atau kondisi yang udaranya emang dingin banget, ternyata gue cobain cukup membantu juga ya, makin nyaman buat kita ngegenggam setirnya. Terus selain untuk heater pada setir, ada juga fitur pada start stop buttonnya, di mana dia dilengkapi dengan fingerprint scan. Jadi teman-teman, kalau misalnya yang fingerprint scan ini ada di start stop button, dia itu otomatis nggak bisa kepake kalau bukan si sidik jari terdaftar yang mencetnya. Anggap misalnya kalau mobil ini bukan fingerprint kita sendiri yang terdaftar, mau nggak mau kita harus menggunakan si kuncinya ya, ditempelkan ke bagian start stop buttonnya, dia lalu nge-scan, baru kita bisa nyalain si mesinnya. Terus yang terakhir, karena ini adalah varian Jepang, dia terdapat slot untuk ETC. Itu adalah semacam kartu tol ya kalau di kita, tapi beda dia dimasukin karena sistem untuk melewati gate tolnya kalau di sana itu dia melalui sensor. Jadi kita tinggal masukin aja di sisi kanan sini, udah kita untuk lewat highway ya di Jepang udah langsung aman. Tapi kalau di sini, ya ini nggak terlalu kepake ya teman-teman ya. Hanya sekedar jadi fitur yang melengkapi aja, sebagai pemanis aja. Jadi kurang lebih itu teman-teman. Kalau yang lain kurang lebih sama, transmisinya pun juga sama antara yang mesin bensin dengan yang diesel. Dan bagian-bagian lainnya juga boleh dibilang sama semua. Nah, berikutnya gue pengen ngomongin lebih ke untuk posisi duduk. Jadi banyak juga teman-teman yang mungkin udah nyobain antara 200 dan 300, itu ngerasa posisi duduknya yang di bagian baris kedua atau yang di belakang gua ini terasa lebih sempit. Kalau untuk yang di baris pertama, ini kurang lebih sih nggak ada masalah ya, no issue gitu. Sama-sama nyaman, sama-sama bisa dapet yang optimalnya baik untuk posisi kaki ke pedal, posisi tangan ke setir, ke transmisi, dan lain-lain. Tapi kalau di baris kedua, banyak yang ngeluh di 200 itu ternyata lebih enak dibandingkan di 300. Padahal kan dimensinya sama teman-teman. Tapi kenapa malah terasa seperti ada sedikit penurunan gitu di LC 300. Dimana jadi kalau kita jadi penumpang di baris kedua terasa lebih sempit dan sedikit kurang nyaman kalau kita bandingkan dengan di generasi 200. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada yang bertanya kenapa duduk di baris kedua LC 300 itu terasa sempit daripada duduk di baris keduanya LC 200. Jadi kurang lebih kalau kita ngelihat dimensinya emang sama teman-teman, antara LC 200 dengan 300. Tapi yang membedakan LC 300 itu lebih panjang di bagian depannya. Jadi dari mulai moncong muka sampai ke bagian bulkhead ya, ke bagian sini, itu di 300 lebih panjang. Karena dia lebih panjang, konsekuensinya bagian kabin depan sampai ke ujung belakang, itu dia jatuhnya bisa berkurang. Karena itu dia udah kemakan ukuran depannya yang lebih panjang. Alhasil, di baris keduanya itu, emang kalau kita ngomongin terutama untuk legroomnya ya, dia sedikit lebih sempit dibandingkan di LC 200. Ya teman-teman, sepertinya sekarang kita akan berlanjut ke sesi test drive. Tapi sebelumnya gue pengen nyampein satu hal yang mungkin teman-teman juga pada bertanya-tanya sejak awal video.
Kenapa si LC300 ini ban dan velgnya udah diganti, teman-teman. Ya, jadi ini adalah LC300 bensin milik dari Om Boni. Dan thank you banget buat Om Boni yang udah kasih kesempatan, nggak cuma review aja, tapi kita akan melakukan pengetesan di habitatnya, yaitu di medan off-road. Oke teman-teman, saatnya kita untuk melakukan test drive Land Cruiser 300 di habitat sebenarnya. Gua waktu itu udah sempat melakukan test drive atau launching Land Cruiser 300 tahun lalu, tapi itu masih nyobanya di aspal dengan obstacle buatan. Tapi kali ini giliran benar-benar bisa ke salah satu habitatnya di alam, rasanya emang beda sih teman-teman. Oke, jadi pertama yang pengen gue sampaikan adalah posisi duduk teman-teman. Kayak tadi gue bilang di awal, kalau untuk di baris kedua, joknya itu emang terasa lebih sempit di bagian kakinya terutama dibandingkan di Land Cruiser 200. Tapi gimana nih buat di posisi yang baris pertama alias di kursi driver atau co-driver ya. Rasanya boleh dibilang seperti kita sedang naik sedan. Lebih tepatnya mungkin crossover SUV. Jadi kalau dibandingkan sama Land Cruiser sebelumnya, yang duduknya itu masih cukup tegap, tapi di satu sisi sangat commanding, karena kita bisa ngeliat jelas ke tiap sisinya. Kalau di Land Cruiser 300, udah lebih ke arah duduk di crossover SUV. Jadi posisi kakinya emang lebih lurus, badannya lebih mendelep gitu ya, kayak lebih tenggelam posisinya. Jadi emang seperti kita lagi nyetir sebuah sedan. Nah, itu tapi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing teman-teman. Kalau kita ngomongin untuk penggunaan harian di dalam kota, nyetir di aspal, duduk ala crossover SUV itu emang lebih nyaman teman-teman. Dan boleh dibilang kita dalam kecepatan tinggi juga jauh lebih confident ketimbang kita nyetir dengan posisi yang tegap seperti layaknya sebuah kendaraan 4x4 sejak zaman dulu. Nah, tapi begitu kita pakai off-road, emang posisi yang lebih enak, yang lebih optimal boleh dibilang untuk kita nyetir off-roadnya adalah posisi yang biasa kita rasakan di Land Cruiser 200 atau yang sebelumnya teman-teman. Jadi tetap ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Walaupun di Land Cruiser 300 pastinya kita bisa setel joknya supaya dapat tinggi ala-ala kita naik mobil 4x4 sejati ya. Jadi ya boleh dibilang tuh nggak menjadi sebuah kekurangan. Tinggal penyetelannya aja yang harus kita lakukan. Nah berikutnya teman-teman, gue pengen ngebahas untuk sistem 4-wheel drive-nya. Jadi pas banget di depan sini ada tanjakan yang mulai cukup terjal, jadi gue akan pindah ke 4L. Tapi gue pengen ngasih tauin dulu teman-teman, kalau di mobil Land Cruiser 300 ini, dia sistem 4-wheel drive-nya adalah full time. Jadi dalam kondisi normal harian kita pakai di aspal, itu keempat roda juga bergerak. Nah, begitu kita udah masuk ke track off-road, yang pertama kita bisa lakukan supaya 4H-nya itu jadi part-time ya, atau boleh dibilang dia pembagian tenaga ke depan dan belakang menjadi simetris, itu kita bisa melakukan pelok atau penguncian ya, penguncian center diff-nya teman-teman, yang tandanya X ini di bagian tengahnya. Begitu dia udah ngelok, yang ada pembagian tenaga ke depan dan ke belakang jadi 50-50, yang ngebuat dia traksinya itu jauh lebih optimal lagi kalau di medan off-road. Tapi jangan lupa kalau kita udah pindah ke on-road lagi atau ke aspal, center diff-nya masih di off. Nah, berikutnya dari 4H ini gua akan pindahin switch-nya ke 4L atau ke L4. Nah, kita tinggal tunggu lampu 4L-nya udah aktif ya, udah nyala terus. Ya, udah langsung nge-lock teman-teman. Nah, cuma gue mau ngasih sedikit tips. Kalau misalnya kita pakai mobil yang sistem 4-wheel drive-nya elektrik, dia biasanya salah satu penyakitnya itu begitu kita pindah 4H, 2H, 4L, suka nggak mau nyangkut. Jadi lampunya kedap-kedip terus, dan itu belum nge-lock sebenarnya. Caranya salah satunya adalah kita bisa coba mancing dengan maju sedikit, udah rem lagi, pindah ke netral, kita tunggu. Kalau dia belum kunci, boleh juga dicoba sambil mundur sedikit teman-teman, sampai dianya udah nge-lock. Begitu udah nge-lock kayak sekarang ini, udah kita berarti udah masuk, center diff udah masuk, 4 low-nya udah masuk. Ya,
kita langsung dapet sebuah 4x4 yang effortless buat kita nanjak di tanjakan yang terjal dengan kondisi jalanan yang boleh dibilang nggak rata. Ini jadi mesinnya nggak effort teman-teman, atau nggak terlalu ngoyo banget. Kayak sekarang aja nih gue lewatin tanjakannya cukup terjal dengan jalan nggak rata, RPM-nya sekitaran 1200 sampai paling maksimal banget 1500. Naiknya enak, bisa smooth. Nah, kalau misalnya kita ketemu kondisinya yang lebih ekstrim lagi, yang bisa sampai bannya ngangkat, itu tenang, kita masih punya differential lock ya. Jadi untuk yang rear diff lock dan juga yang front diff lock itu tersedia di varian yang GR Sport ini. Kemudian teman-teman, yang ketiga gue pengen ngomongin untuk suspensinya. Nih coba gue gas sedikit dulu di sini. Smooth banget teman-teman. Nah, tapi gue mau ngasih satu catatan yang semoga bisa bermanfaat juga untuk ngasih gambaran ke teman-teman. Kalau ngomongin suspensi LC300 dibandingkan dengan 200, itu yang gue rasain pertama adalah kalau ngomongin on-road-nya, ternyata di LC300 rasanya itu lebih banyak body roll ya teman-teman. Lebih doyong, lebih berasa kayak perahu, sekalinya pun itu masih benar-benar full standar semua. Soalnya kalau sekarang di Land Cruiser 300 ini kan emang untuk ban dan velgnya udah diganti. Tapi walaupun masih full stock teman-teman, yang gua rasain ternyata kok lebih antep yang ada di LC 200 ya teman-teman. Nah, tetapi teman-teman, walaupun kalau kita ngomong on-road, yang gua rasain LC 200 itu lebih enak secara body roll-nya, secara handling-nya dibandingkan di 300 ya. Tapi begitu kita ketemu di track off-road, di jalan yang gak rata kayak gini, itu baru berasa kalau di 300 improvementnya itu lebih oke dibandingkan di 200. Ya, emang sebenarnya balik lagi pada akhirnya juga plus minus teman-teman. Tapi yang menurut gua menjadi satu hal yang unik, kenapa justru di Land Cruiser 300 yang orientasinya udah terlihat lebih untuk on-road ya. Tapi di satu sisi kalau untuk suspensinya di on-roadnya malah terasa kurang sekali dibandingkan yang 200. Tapi ya balik lagi itu juga bukan menjadi satu hal yang big deal, karena juga teman-teman yang pakai Land Cruiser juga pada hobi untuk modifikasi minimal untuk bagian suspensi. Jadi masalah body roll tingginya itu, masalah kayak perahunya di on-road itu sangat mudah untuk diatasi. Nah, tapi kalau misalnya untuk di off-road dengan kondisi suspensi standar, gue so far sih udah puas banget ya. Rasanya langsung hilang perahunya, langsung berasa justru suspensinya yang empuk ini di off-road jadi bermanfaat teman-teman. Kemudian teman-teman, satu hal yang pengen gue share lagi, yang ini sifatnya pendapat gue pribadi, belum tentu ini benar, bisa jadi suges, yaitu adalah untuk overall driving quality-nya ya, nyetir sebuah LC300 dibandingkan dengan LC-LC sebelumnya. Jadi teman-teman pasti tahu kalau LC300 sekarang dia sharing platform, TNGA. Berarti sasisnya itu memang dibikin dengan orientasi cost efficient ya, production efficient. Di satu sisi kekurangannya yang gue rasain adalah karakter sebuah Land Cruiser-nya jadi lebih berkurang teman-teman. Jadi sasisnya sekarang karena udah nggak tailor-made, udah nggak bener-bener dibuat untuk sebuah Land Cruiser, jadi feel dari Toyota ini kurang lebih hampir sama dengan yang lain. Walaupun nggak bener-bener hampir sama ya, tapi rasanya sedikit ada karakternya yang biasanya ada di Land Cruiser, di sini jadi nggak ada. Ya termasuk dari kayak kalau gue bilang sekarang model body seperti ini, posisi duduk seperti ini, lebih seperti crossover SUV. Gue nggak tahu suges apa enggak, tapi waktu itu pas Om Mobi ngajak gue untuk sama-sama nyobain Land Cruiser 300 miliknya, ternyata Om Mobi juga ngasih curhatan yang sama tentang feel-nya menurut dia kok lebih terasa premium di 200 gitu. Dan oh iya berarti sama, apa yang kita rasain ternyata sama teman-teman. Ya tapi ya balik lagi itu juga bukan big deal juga ya menurut gue ya, karena satu sisi ya nyaman, tetap pastinya nyaman gitu. Dan ketangguhan dari sebuah Land Cruiser tidak dikurangi dari sisi fitur. Jadi apa yang menjadi sebuah hal-hal yang andalannya ada di Land Cruiser, misalnya diff lock atau bagian-bagian lain yang kaitannya dengan performa off-roadnya, alhamdulillah masih tetap ada sampai LC300. Dan sekarang teman-teman,
sebelum kita ngakhirin video ini, gue pengen sedikit cuci kaki dulu nih. Di sungai yang ada di daerah Hambalang ini. Jadi gue overall pengen, sebelum menutup videonya, gue pengen nikmatin dulu mobil ini melintasi sungai kecil yang ada di sini, sambil sedikit merasakan tenaga dari mesinnya. Nah, jadi ini kan mesin kan gue belum sebutin teman-teman gimana rasanya. Gue sebenarnya udah juga melakukan pengetesan untuk yang on-road. Kalau misalnya kita ngomongin mesin yang bensin ini, walaupun dia torsinya memang boleh dibilang lebih kecil dari yang dieselnya ya, atau yang mesin F33-nya, tapi mesin bensin V35 ini menurut gue dengan tenaga 409 HP dan torsi yang tetap besar yaitu 650 Nm, ternyata buat dipakai off-road itu sangat nikmat. Lag yang gua rasain dari turbonya itu lebih minim yang ada di mesin bensinnya ketimbang di yang mesin dieselnya. Tapi kalau mau ngomongin lebih detail lagi untuk mesinnya, gue sambil kasih bocoran juga, nanti akan ada komparasinya teman-teman antara Land Cruiser 300 yang VJA 300 ini dengan beberapa 4x4 premium lainnya. Ini jadi bocoran buat teman-teman untuk jangan lupa subscribe channel JJ Logi karena nanti akan ada komparasi tersebut yang insya Allah nggak bakal mengecewakan dan bermanfaat untuk kalian. Ya, oke, gue pengen main dulu sebelum kita menyelesaikan video ini. Bismillah, kita mulai cuci kaki. Ya, jadi gue sekarang akan pasang dulu untuk di vlog belakang teman-teman atau loker belakang. Biasanya gue kalau dalam kondisi yang udah kita dari track off-road, biasanya loker belakang langsung gue aktifin terus saja teman-teman. Karena terkadang kalau kita masuk ke kubangan yang butuh traksi maksimal, tapi kita masukin loker telat ya, baru belakangan, terkadang yang ada malah jadi nyangkut. Ini relatif masih padat permukaan dasarnya, jadi masih aman. Dan begitu masuk ke sungai, gue aktifin kamera depannya supaya ngebantu ngelihat permukaan. Nah, tapi teman-teman kalau pakai mobil yang boleh dibilang lebih less teknologi seperti ini ya, sebenarnya nggak perlu khawatir juga untuk bisa ngebaca yang namanya jalur. Jadi yang pasti adalah kalau kita mengharuskan untuk lewat sungai kayak gini, yang perlu diperhatikan adalah riak air. Itu salah satunya teman-teman. Di situ kita juga bisa lihat kalau ada batu yang besar, dia riak airnya itu akan berbeda kondisinya. Nah, yang harus kita perhatikan justru yang airnya tenang ya. Yang tenang biasanya bisa jadi lebih dalam teman-teman. Cuma yang pasti adalah sebisa mungkin kuncian utama ngelewatin sungai adalah kita mengetahui kedalamannya dan biasakan untuk bisa survei dulu. Nah, jadi itu dia pentingnya sebenarnya adanya yang namanya spotter ya, atau navigator di luar yang memberikan arahan harus belok kiri kanan supaya aman sampai kita keluar dari sungai. Nah, terus kemudian teman-teman, gue juga pengen ngasih tips kalau kita harus melintas sungai, nyebrang sungai ya, bukan nyusur sungai seperti ini. Kita kalau melintas sungai dalam kondisi yang kita ketahui itu memang deras, itu baiknya kita membuka seat belt dan kaca juga dibuka, jangan ditutup rapat. Jadi amit-amit kalau misalnya mobil mau terseret, kita untuk keluarnya lebih gampang. Termasuk untuk kaca. Karena kaca kalau dalam kondisi full ketutup, itu untuk dipecahinnya itu malah lebih susah ya teman-teman, ketimbang kacanya kebuka setengah. Nah, jadi ya pastikan kalian juga benar-benar kalau misalnya mau nyebrangin sungai yang dalam, nah itu harus disurvei dulu. Survei bukan masalah sungainya aja, tapi sampai jalur keluar dari sungai itu harus udah dipastiin fix aman. Kurang lebih tipsnya gitu. Yang biasanya bermanfaat banget untuk teman-teman yang ikut off-road ekspedisi ya. Iya teman-teman, jadi kurang lebih mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Gue pengen ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah setia nonton channel JJ Logi. Dan semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur untuk teman-teman semua. Jangan lupa nanti insya Allah bisa diadakan segera untuk komparasi 4x4 premiumnya. Dan kita akan lihat kira-kira mobilnya apa aja nanti selain LC300 ini. Oke, jadi gue menutup hari ini dengan
Gua akan ngegas lagi di sungai ini sebelum kita kembali ke Jakarta. Oke, terima kasih sekali lagi dan sehat-sehat buat kalian semua. Dadah, assalamualaikum. Gas dulu teman-teman.